Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Keuangan Publik dengan dosen pengampu Ibu Siti Sunaida, SHI, SPD, MM akan membahas materi tentang kebijakan perimbangan keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Yulia Dwi Rahayu, NIM 155. Yang kedua, Oki Wahyu Winata, NIM 023. Dan yang ketiga, Muhammad Ibnu Syafi'i, NIM 071. Pengertian perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan Pemda merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan Pemda. Penyelenggaraan urusan Pemda dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai oleh APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai oleh APBN. Prinsip perimbangan keuangan. Yang pertama, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara. Yang kedua, pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah. Yang ketiga, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh. Yang keempat, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu dari penerimaan pemerintah daerah. Pada dasarnya, dana perimbangan terdiri atas yang pertama, dana bagi hasil, yang kedua, dana alokasi umum, dan yang ketiga, dana alokasi khusus. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil dibagi menjadi dua, bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Yang bersumber dari pajak meliputi pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea peroleh atas tanah dan bangunan atau PBHTB, dan pajak penghasilan atau PPH, pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21. Yang sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan kemudian pertambangan panas bumi. Dana alokasi umum. Menurut UU nomor 33 tahun 2004, dana alokasi umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah, di mana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi. Kemudian cara menghitung dana alokasi umum.
Yang pertama, dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN. Yang kedua, dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum yang ditetapkan di atas. Kemudian dana alokasi khusus. Pengertian dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Ibnu Syafi'i. DAK atau dana alokasi khusus ini dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Hal ini khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu. Ada 4 kriteria dana alokasi khusus. Yang pertama yaitu dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Yang kedua yaitu kegiatan khusus ini harus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN. Yang ketiga, kriteria dana alokasi khusus atau DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Yang terakhir yaitu daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi dana alokasi khusus dan dialirkan dalam APBN. Tujuan dari dana alokasi khusus antara lain yaitu membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Berikut tadi merupakan penjelasan sederhana dari kelompok kami mengenai materi kebijakan perimbangan keuangan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.